Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas tentang penerapan sistem persamaan linear 3 variabel ya guys ya. Siap belajar, jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Baik, kita mulai dengan pendahuluan guys. Untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari atau realita yang memerlukan penggunaan matematika, maka langkah pertama yang dilakukan adalah menyusun model matematika dari permasalahan tersebut. Data yang terdapat dalam permasalahan itu diterjemahkan ke dalam satu atau beberapa PLTV persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya penyelesaian dari SPLTV itu digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Gitu ya guys ya. Oke. Oke guys, sekarang kita lihat contoh yang pertama ya, penerapannya seperti ini. Sebuah pertunjukan seni disaksikan sejumlah penonton oleh 20% anak-anak, sepertiga penonton pria dewasa, dan sisanya penonton wanita dewasa. Oke, nanti kita membuat permisalan bahwa untuk X itu adalah penonton anak-anak, kemudian Y-nya penonton, banyaknya penonton dewasa, dan Z-nya adalah banyaknya penonton wanita dewasa gitu ya. Oke, lanjut. Jika banyak penonton wanita dewasa lebih dari banyak penonton pria dewasa, maka tentukan jumlah penonton pertunjukan. Oke, kita buat permisalan seperti ini. X itu adalah banyaknya penonton anak-anak, Y-nya adalah banyaknya penonton pria dewasa, Z-nya adalah banyaknya penonton wanita dewasa. Oke, kemudian jumlah seluruh penonton itu ada ini ya, nanti yang ditanya adalah X tambah Y tambah Z gitu ya. Oke, kita mulai sekarang. Banyaknya penonton anak-anak itu 20% dari jumlah seluruh penonton ya. Oke, menjadi seperti itu. Maka 20% itu menjadi 1/5 atau dibuat seperti ini ya guys ya. Ini dikalikan dengan X menjadi 5X sama dengan X plus Y plus Z. Kemudian X-nya mengurangkan ke kiri menjadi seperti ini, 4X min Y min Z sama dengan 0. Ini adalah persamaan pertama, oke ya. Kemudian sepertiga penonton pria dewasa ya, ini penonton pria dewasanya ada sepertiga dari jumlah penonton, kemudian dikalikan ya, dikalikan dengan Y-nya menjadi 3Y sama dengan X plus Y plus Z, itu menjadi, ini pindah ruas ke kanan semua menjadi X, Y-nya dikurangi 3Y menjadi min 2Y plus Z sama dengan 0. Ini adalah persamaan 2, oke. Kemudian yang ketiga itu adalah jika banyaknya penonton wanita dewasa 200 lebih banyak dari penonton pria, berarti Z-nya itu Y plus 200 gitu ya. Paham ya guys ya? Oke. Kemudian sekarang dari persamaan 1 dan 2 ini, persamaan satunya ini, persamaan 2 ini, kita akan eliminasi itu X-nya ya. Kita eliminasi X-nya berarti persamaan yang pertama dikali 1, persamaan yang kedua dikali 4 gitu ya, menjadi seperti ini. Atasnya tetap, yang ini menjadi 4X min 8Y plus 4Z sama dengan 0, kemudian dikurangkan menjadi 7Y min 5Z sama dengan 0 gitu ya guys ya. Oke. Kemudian dari persamaan 3 ke persamaan 4, persamaan 3 ini ke persamaan 4 ya, nanti Z-nya diganti menjadi 7Y min 5 kali Z-nya diganti Y plus 200 sama dengan 0, menjadi 7Y dikurangi 5Y itu 2Y sama dengan 1000 ya, ini minus 5 kali 200 pindah ruas ke kanan, maka Y-nya 500. Oke guys, kemudian setelah itu kita cari Y-nya sama dengan 500, masuk ke persamaan 3 di sini, menjadi Z-nya sama dengan 700 ya. Oke, kemudian Y sama dengan 500, Z sama dengan 700 ke persamaan 1 di sini menjadi 4X dikurangi 500 dikurangi 700 sama dengan 0. Ini kan 1200 pindah ruas, min 1200 pindah ruas, 1200 dibagi 4, maka X-nya 300. Oke, maka banyaknya
penonton semuanya adalah X plus Y plus Z-nya menjadi ini 300 ditambah 500 ditambah 700 sama dengan 1500 penonton. Oke guys, paham ya? Baik. Oke guys, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Kita lihat seperti ini soalnya. Raisa dan Sekar secara bersamaan membutuhkan waktu 12 menit untuk mencetak foto ya, dilakukan oleh dua orang. Kemudian Sekar dan Aira butuh waktu 15 menit. Sedangkan Raisa dan Aira membutuhkan 20 menit. Maka pertanyaannya adalah, jika dilakukan oleh Raisa, Sekar, dan Aira membutuhkan waktu berapa lama gitu ya. Oke, kita lihat seperti ini. Ini adalah Raisa dan Sekar 20 menit. Kemudian Sekar dan Aira itu 15 menit. Kemudian Raisa dan Aira membutuhkan waktu 20 menit. Ini kita beri nama persamaan 1, 2, dan 3. Sekarang persamaan 1 dan 2 dieliminasi Y-nya ya. Ini 1 dan 2, kemudian dikurangkan itu ya. Oke, dikurangkan menjadi 1/X dikurangi 1/Z sama dengan 1/15 dikurangi 1/12 dikurangi 1/15 ini itu menjadi 1/60 ya. Ini kan 5/60 dikurangi 4/60 menjadi 1/60. Oke, ini kita beri nama persamaan 4. Kemudian dari persamaan 3 dan 4 dieliminasi Z-nya 3 dan 4 ini ya, ini. Oke, kita tambahkan ya, kita tambahkan Z-nya supaya habis menjadi 2/X sama dengan 1/20 ditambah 1/60. Itu kalau ini jadi, ini kan 3/60 menjadi 4/60. Kalau dikali silang 4X sama dengan 120, maka X-nya 30. Oke. Kemudian untuk X30 masuk ke persamaan 4 menjadi 1/30 dikurangi 1/Z sama dengan 1/60. 1/Z-nya sama dengan 1/30 dikurangi 1/60, ini kan 2. Dikurangi 1 berarti 1/60, maka Z-nya 60. Oke ya. Kemudian untuk X sama dengan 30 masuk ke persamaan 1, ini persamaan 1 menjadi 1/30 ditambah 1/Y sama dengan 1/12, 1/Y-nya adalah 1/12 dikurangi 1/30, semua dijadikan per 60, berarti ini kan 5 dikurangi 2 ya, menjadi 3/60, kemudian dikali silang, 60 sama dengan 3Y, Y-nya adalah 20. Oke, kemudian jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencetak foto bersama-sama itu adalah ini ya, 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z. X-nya 30 tadi berarti 1/30 ya, ini X-nya, kemudian Y-nya adalah 20, kemudian Z-nya 60 menjadi seperti ini, kemudian disamakan penyebutnya, semua ini menjadi 2, ini 3 tambah 1 berarti 6/60 sama dengan 1/10, maka kalau dilakukan bersama-sama, waktu yang dibutuhkan itu selesai dalam 10 menit, gitu ya guys ya. Paham ya? Baik. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga ya guys ya. Ini ya, Amir bekerja di sebuah pabrik pengepakan. Amir hanya bekerja 3 hari, itu Selasa, Kamis, Sabtu ya. Selama seminggu, ia hanya mengepak 87 paket. Berarti nanti kalau banyaknya paket yang dikerjakan hari Selasa, tambah hari Kamis, tambah hari Sabtu itu sama dengan 87. Nanti kalau dilambangkan berarti ya X plus Y plus Z sama dengan 87. Oke. Pada hari Selasa ia dapat mengepak 15 paket lebih banyak dibanding hari Sabtu. Pada hari Kamis ia mengepak 3 paket lebih sedikit dibandingkan pada hari Selasa. Tentukan banyaknya paket yang ia kerjakan pada masing-masing hari gitu ya. Kita buat permisalan dulu guys. X itu adalah banyaknya paket yang dikerjakan pada hari Selasa, Y-nya itu hari Kamis, Z-nya adalah hari Sabtu. Oke, kemudian tadi ya, ini X plus Y plus Z sama dengan 87, ini persamaan pertama, kemudian pada hari Selasa berarti X sama dengan 15 paket lebih banyak, berarti dibandingkan hari Sabtu berarti Z plus 15 ya. Atau kalau dibuat ini Z-nya itu X minus 15 menjadi seperti ini nih, kita beri nama persamaan 2. Oke, kemudian pada hari Kamis berarti Y sama dengan 3 paket lebih sedikit dibanding hari Selasa, berarti X dikurangi 3, ini adalah persamaan 3. Oke. Kemudian dari persamaan 2 disubstitusikan ke persamaan 1, berarti nanti Z-nya diganti, ini menjadi ini X plus Y, Z-nya adalah X min 15 sama dengan 87, ini 2X plus Y sama dengan
minus 15-nya pindah ruas ke kanan menjadi ditambah 87 adalah 102. Oke, ini kita beri nama persamaan 4. Kemudian dari persamaan 3 substitusikan ke persamaan 4. Ini berarti Y-nya diganti ya menjadi 2X plus X min 3 menjadi 3X sama dengan 105, maka X-nya 35. Jadi hari Selasa dia mengerjakan 35 paket. Gitu ya. Kemudian X sama dengan 35 masuk ke persamaan 2 menjadi 35 dikurangi 15 itu kan dia berhasil mengerjakan pada hari Sabtu itu 20 paket. Oke. Kemudian X sama dengan 35 masuk ke persamaan 3 maka hari Selasa, hari Rabu ya, yaitu kan hari Kamis ya, yaitu hari Kamis, Amir itu dapat mengerjakan ini 35 dikurangi 3 berarti 32 paket. Gitu ya guys ya, gampang ya. Baik. Sekarang lanjut ke contoh yang keempat guys. Sampai saat ini bangsa Indonesia telah mengalami peristiwa-peristiwa sejarah yang patut diketahui. 3 di antaranya adalah kedatangan Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, lahirnya R.A. Kartini, ini peristiwa kedua ya. Dan lahirnya surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Jika kita menjumlahkan tahun terjadinya ketiga peristiwa tersebut, maka kita akan mendapatkan 5.441. Super Semar lahir 87 tahun setelah lahirnya tokoh emansipasi wanita Indonesia, R.A. Kartini, dan 370 tahun setelah kedatangan Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada tahun berapa masing-masing peristiwa sejarah tersebut terjadinya? Oke, kita buat permisalan lagi guys ya. Misal X itu adalah tahun Belanda datang ke Indonesia, X, Y-nya adalah tahun lahirnya R.A. Kartini, dan Z-nya adalah tahun lahirnya Super Semar gitu ya. Oke, kalau tiga-tiganya dijumlah itu adalah 5.441. Jadi seperti ini adalah persamaan yang pertama. Oke. Kemudian Super Semar lahir 87 tahun setelah lahirnya tokoh emansipasi wanita R.A. Kartini. Berarti Super Semar itu Z ya, sama dengan Y ditambah 87 tahun setelahnya gitu kan. Ini persamaan 2. Kemudian dan 370 tahun setelah kedatangan Belanda berarti Z-nya itu sama dengan X ditambah 370 gitu ya guys ya. Oke, ini persamaan 3. Kemudian sekarang dari persamaan 2 disubstitusikan ke persamaan 1, nanti Z-nya diganti menjadi X plus Y. Z-nya adalah Y plus 87, nanti ini 87-nya mengurangkan menjadi X plus 2Y sama dengan 5.354. Ini adalah persamaan 4, oke. Kemudian dari persamaan 2 disubstitusikan ke persamaan 3. Ya, maka nanti Z-nya ini diganti ya menjadi Y plus 87 sama dengan X plus 370. Maka menjadi X dikurangi Y, ini pindah ruas ke kanan semua, sama dengan ini mengurangkan ke sini menjadi minus 283. Gitu ya guys ya, paham ya? Oke. Kemudian dari 4 dan 5, persamaan 4 dan 5 ini kita eliminasi X-nya. Menjadi seperti itu, dikurangkan ya, maka didapat 3Y sama dengan 5.637, maka Y-nya ini dibagi 3, Y-nya adalah tahun 1879, ini adalah tahun lahirnya R.A. Kartini. Nanti dicek lagi di di mata pelajaran sejarah ya guys ya, apakah betul tahun ini. Oke. Kemudian Y sama dengan 1879 masuk ke persamaan 2. Masuk persamaan 2, maka lahirnya Super Semar adalah ini ya. Persamaan 2 berarti Y ditambah 87, ini 1879 ditambah 87, maka sama dengan 1966. Nanti juga dicek ya, apakah betul lahirnya Super Semar tahun ini. Oke. Kemudian Y sama dengan 1879 masuk ke persamaan 5 ya, persamaan 5 ini, maka X dikurangi 1879, ini Y-nya diganti ya. Kemudian Y-nya ini minusnya pindah ruas ke sana, maka X-nya sama dengan 1596. Apakah betul nanti tahun Belanda datang ke Indonesia itu tahun 1596. Oke guys,
Itu paham? Bisa dimengerti? Baik, itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini, membahas tentang penerapan sistem persamaan linear 3 variabel. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.